ini adalah salah satu contohnya sifat ataupun sampah domestik yang ada dalam rumah tangga. Nah, ini nih yaitu sisa-sisa makanan yang akan dibuang akan mengakibatkan sampah ataupun limbah domestik. Nah, yang ini pun ini merupakan air buangan sisa pencuci piring, pencuci tangan ya, pencuci tangan sehabis makan habis dicuci ini airnya, terus sama habis pencucian cuci sabun, cuci baju. Kalau ini dibuang ke selokan, ini akan merupakan mengakibatkan limbah domestik, serta ketika sampai ke aliran atau ke sungai akan mengakibatkan populasi yang di sungai itu tercemar. Nah, yang ini merupakan potongan-potongan kangkung serta ada bawang merah, bawang putih. Ini adalah salah satu limbah domestik yang ada dalam rumah tangga ya. Ketika kita buang sembarang kan membusuk. Tapi namun di sini juga bisa menjadikan sebagai pupuk ya, sebagai pupuk ketika diolah dengan baik. Namun ketika kita buang sembarangan, ini akan mengakibatkan suatu pencemaran yang diakibatkan oleh limbah domestik. Nah, salah satunya ini juga ada botol juga salah satu. Nah, ini berikut merupakan fakta sampah yang ada di dunia. Pengelolaan sampah rumah tangga. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, pengelolaan sampah rumah tangga. Berikut ini merupakan salah satu pengertian dari sampah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dimaksud sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah ini dihasilkan manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru, yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu sampai ke hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku manusia. Sampah organik atau degradable. Pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Sampah anorganik atau undegradable. Pengertian sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Sampah padat. Sampah padat merupakan material yang dibuang oleh manusia, kecuali kotoran manusia. Jenis sampah ini diantaranya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur, dan lain-lain. Sampah cair. Sampah cair merupakan bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya sampah cair dari toilet, sampah cair dari dapur, dan tempat cucian. Dari sekian jenis sampah, yang paling krusial hingga menjadi perhatian dunia adalah sampah plastik. Tidak hanya merusak daratan, sampah plastik juga terbawa sampai laut hingga mengancam ekosistem laut. Kecenderungan orang menggunakan plastik, jika dilihat dari kacamata sosiologi, merupakan sebuah fenomena di mana orang ingin cepat dan praktis. Nah, daripada menggunakan bungkus daun dan sebagainya, plastik ini relatif lebih cepat, praktis, murah, dan mudah didapat di mana-mana. Nah, untuk itu perlu ada edukasi tentang pentingnya pengetahuan bahaya sampah plastik. Kesadaran sebagaimana menyikapi plastik. Nah, dan di bawah ini ada beberapa caranya untuk mengurangi sampah plastik. Yang pertama ada membawa tas belanja sendiri, yang kedua membawa kotak makanan sendiri, yang ketiga mengurangi penggunaan tisu basah, yang keempat menggunakan produk yang dikemas dengan beling kaca atau karton. Ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya. Yang pertama, 1. Dampak sampah terhadap kesehatan. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan seperti penyakit diare,
tifus, kolera, penyakit jamur, penyakit cacingan. 2. Dampak sampah terhadap lingkungan. Selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak baik juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air akan menimbulkan bau yang tak sedap. 3. Dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah meningkatkan biaya kesehatan karena timbulnya penyakit, kondisi lingkungan tidak bersih akibat penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan.